Siti Lufia Ramadhani. Saya Marsha Natalia Manalu. Saya Nandani Syafa. Saya Noviana Wati. Kami di sini akan menjelaskan tentang aspek-aspek pembelajaran Berdiferensiasi. yaitu ada Konten, proses, Produk. lingkungan belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy Happy watching. Bye-bye. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang konten. Apa sih itu konten? Konten adalah rangkaian materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, adapun tujuan dari konten pembelajaran yaitu untuk membantu siswa memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Di mana konten pembelajaran yang sangat baik atau sangat penting dalam proses pembelajar mengajar karena membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih efektif serta efisien. Adapun contoh-contoh dari konten yaitu meliputi buku teks, presentasi, video pembelajaran, simulasi, dan aktivitas interaktif. Konten merupakan aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Setelah kalian mempelajari tentang konten, mari kita mempelajari tentang proses. Proses dalam kegiatan berdiferensiasi adalah serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa dalam proses belajar. Seperti halnya konten, proses dapat didiferensiasikan berdasarkan kesiapan siswa, minat, dan profil belajar. Mendiferensiasikan proses menurut kesiapan siswa berarti mencocokkan kompleksitas suatu tugas dan tingkat pemahaman dan keterampilan siswa saat ini. Mendiferensiasikan proses menurut minat berarti melibatkan pemberian pilihan kepada siswa terkait aspek-aspek topik yang menjadi spesialisasinya atau membantu mereka menghubungkan minat pribadinya dengan tujuan yang masuk akal. Sedangkan mendiferensiasikan proses menurut profil belajar siswa secara umum berarti mendorong mereka untuk memahami suatu gagasan atau informasi dengan cara belajar yang disukai oleh mereka. Next. Baiklah, setelah kalian mempelajari konten dan proses, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi produk. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi produk dalam pembelajaran? Yaitu variasi hasil dari tugas pembelajaran yang ditunjukkan peserta didik kepada guru. Bisa berupa karangan video, presentasi, podcast, infografis, dan lainnya. Peserta didik bebas memilih jenis produk yang akan dikumpulkan kepada guru sesuai minat, kesiapan, dan kebutuhan peserta didik. Asalkan produk mencerminkan pemahaman peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan mempertimbangkan minat, kesiapan, dan kebutuhan belajar peserta didik terlebih dahulu sebelum guru memberikan penugasan produk. Terdapat dua hal dalam diferensiasi produk. Pertama yaitu memberikan tantangan keberagaman atau variasi. Yang kedua, memberikan peserta didik pilihan untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dengan menerapkan diferensiasi produk dalam pembelajaran, guru dapat membantu peserta didik mencapai potensi belajarnya secara optimal. Next. Baiklah, setelah pembelajaran konten, proses, dan produk, yang terakhir adalah lingkungan belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar. Apa sih lingkungan belajar itu? Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta dorongan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada siswa terhadap hal-hal tersebut, meliputi pengaruh fisik, sosial, intelektual. Lingkungan belajar yang fleksibel merupakan salah satu ciri khas dari pembelajaran diferensiasi. Peran guru dalam lingkungan belajar adalah mendorong kreativitas peserta didik dan membangun atau mengatur ruang kelas, mengendalikan kelas agar tetap kondusif. Nah, pengaturan belajar meliputi tata letak dari ruangan kelas. Itulah penjelasan singkat dari kami mengenai aspek-aspek pembelajaran Berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dengan kami, Wacana Wanita Cantik